Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Ariansa. Uh, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari yang minggu kemarin. Adapun materi yang akan kita pelajari tetap tentang penerapan turunan bagian kedua. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi dalam interval tertutup. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep turunan fungsi. Oke, jadi itu dua tujuan pembelajaran kita. Kita mulai materinya. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Jadi Pak sajikan sebuah gambar grafik fungsi fx, ya, di mana intervalnya dari A sampai B. Ini A, kemudian yang ini B. Nah, bisa kalian lihat setiap titik di sumbu X, ya, A, P, Q, R, S, dan B. Dia ada pasangan di sumbu Y atau F dalam kurung X-nya, ya. Jadi di sini bisa kalian lihat yang paling rendah itu adalah FA, pasangannya A, ya. Kemudian yang paling tinggi itu adalah di FB, pasangannya B. Nah, ini apa maksudnya? Jadi dalam interval X di antara A dan B, ini saya tambahkan garis bawah. Nah, jadi dalam interval X di antara A dan B dapat kita dapatkan bahwa nilai maksimum fungsi fx adalah fb. Jadi yang paling tinggi ini, dia adalah nilai maksimum. Kenapa dia paling tinggi, paling besar nilainya? Kan sumbu Y semakin ke atas semakin besar nilainya, semakin ke bawah semakin kecil. Sedangkan sumbu X semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin mengecil. Kiri kalian, ya. Kemudian yang kedua, nilai minimum fungsi fx adalah fa. Jadi yang minimum itu yang paling kecil. Nah, itu. Jadi inilah yang dimaksudkan secara gambar bahwa fungsi maksimum itu yang paling tinggi. Nilai maksimum yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah adalah nilai minimum. Ini tergantung pada intervalnya. Harus dikasih interval. Interval itu batas A, B. Kalau dia tidak dikasih batas, fungsi fx ini panjang sekali, tidak terbatas, ya. Makanya dikasih interval yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Nah, dari ini tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, nilai maksimum suatu fungsi fx dalam suatu interval tertutup yang ini, ya. Jadi dia di antara, kalau terbuka x lebih besar atau x lebih kecil. Nah, adalah nilai terbesar dalam interval tersebut, dan nilai minimumnya adalah nilai yang terkecil dalam interval tersebut. Jadi nilai terbesar adalah nilai maksimum, kemudian nilai terkecil adalah nilai minimum. Itu, ya. Terbesar yang ini digambar, kemudian terkecil yang ini. Mana nih kursornya nih? Yang ini, ya, di sini. Yang kedua, nilai maksimum atau minimum suatu fungsi fx pada interval tertutup tidak selalu sama dengan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Jadi dia tidak selalu sama dengan nilai balik maksimum atau minimum. Kadang dia ada yang sama, kadang dia ada yang berbeda. Kemudian, nilai maksimum atau minimum suatu fungsi fx pada interval tertutup dapat diperoleh dari
Nah, jadi nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi f(x) pada interval tertutup bisa diperoleh dari yang pertama, nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Ya, nilai balik maksimum atau nilai balik minimum yang seperti Bapak bilang di kesimpulan yang kedua ini. Kemudian, nilai-nilai fungsi pada ujung interval tertutup tersebut. Nah, biasanya juga dia didapat dari nilai fungsi pada ujung interval tertutup tersebut. Dari ujung ya. Jadi ujung sama ujung ini. Nah, itu ya dia ya. Jadi bisa kita lihat yang pertama dari nilai balik maksimum atau minimum, di mana dia naik atau dia turun. Kemudian yang kedua dari nilai fungsi ujung intervalnya. Oke, semoga paham ya. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 1 dalam interval x di antara negatif 1 dan 4. Nah, jadi di sini saya tambahkan garis ya. Jadi x lebih besar sama dengan 1 sama dengan negatif 1 atau lebih kecil sama dengan negatif 4. Nah, yang pertama kali harus kita cari adalah titik stasioner ya, untuk menentukan nilai balik maksimum atau nilai balik minimumnya. Jadi seperti di pertemuan minggu kemarin, bahwasanya ini kita turunkan terlebih dahulu. Jadi fungsi f(x)-nya kita punya f(x), sebentar ya, kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 1. Nah, nilai stasioner, titik stasioner, kita turunkan dia. Kita turunkan sama dengan 0. Kalau di sini saya buat ke arah sini ya. F aksen x sama dengan 0. Jadi fungsi f(x)-nya kita turunkan. Nah, turunan Pak tidak akan mengulang lagi dari teori dasar ya. Jadi di sini 3x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan. Faktornya adalah 3x. 3 sama 6 adalah kelipatan 3. X kuadrat dan x adalah kelipatannya x ya. Faktor dari x berarti 3x dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 3 kali x, 3x kuadrat, 3x kali 2, 6x ya. Ini negatifnya tinggal mengikuti saja. Nah, di sini kita dapatkan ada dua nilai x. Yang pertama 3x sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Di sini berarti nilai x-nya sama dengan 0. Kemudian di sini nilai x-nya sama dengan 2. Nah, jadi dua titik stasioner yang kita dapatkan, x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Setelah itu kita cari nilainya. Kita cari nilai untuk f x sama dengan 0, f0. Nah, ini kita masukkan atau kita susi-susikan dia ke fungsi f(x) yang ini. Jadi setiap x ini kita ganti dia dengan 0. Jadi 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 kuadrat plus 1. Jadi hasilnya adalah 1. 0 pangkat 3 0, 0 kuadrat 0, 0 kali 3 0. 0 kurang 0 tambah 1 1. Di sini kita dapat kalau f0 itu sama dengan 1. Kemudian yang satunya lagi x-nya 2. Berarti di sini f-nya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 kuadrat plus 1. 2 pangkat 3 itu 8. Ini dikurang ya. 2 kuadrat 4. 4 kali negatif 3 negatif 12 plus 1. 8 tambah 1 9. 9 kurang 12 negatif 3. Jadi ini kita dapatkan bahwasanya kalau F2 dia sama dengan
negatif 3. Kemudian kita uji titik. Nah, uji titik kita pakai garis kayak gini. Dia di antara 0 dan 2. Di sini saya buat 0, di sini saya buat 2. Nah, oke. Nah, setelah itu kita uji titik di sini. Wilayah sini pasti 1 kan? Kita cari apakah dia positif atau negatif. F1 aja. Kita balikkan ke atas. Berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 plus 1. 1 pangkat 3, 1 kurang 3 negatif 2. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Hasilnya negatif, berarti di sini negatif. Di sini berarti positif. Di sini berarti positif. Nah, teori yang kita pelajari minggu kemarin, ketika dia positif, kemudian 0 dan negatif, maka di nolnya ini adalah nilai balik maksimum. Artinya nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum. Kemudian kalau dia dari negatif ke 0, kemudian positif, ya, negatif 0 positif, dia adalah nilai balik minimum. Nilai balik minimum. Oke, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita pakai interval yang ini. Interval antara 4 dan negatif 1. Katanya tadi kan kita tinggal pakai titik stasionernya, titik balik maksimum atau minimum, kemudian ujung-ujung interval. Nah, jadi kalau ujung interval ini X-nya sama dengan negatif 1, berarti kita ambil F negatif 1. Kita susi-susikan ke fungsi fx yang ini. Jadi negatif 1 pangkat 3 dikurang 3 kali negatif 1 kuadrat plus 1. Jadi di sini negatif 1, ini positif ya, negatif 1 kuadrat kali negatif 3 plus 1. Berarti dia sama dengan F negatif. F negatif 1-nya adalah negatif 3. Kemudian satunya lagi berapa? F4. F4. Berarti dia 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 kuadrat plus 1. 4 pangkat 3 itu 16 kali 4, 64. Dikurang ya, 16 kali 3, 48 plus 1. 64 tambah 1, 65 kurangi 48 adalah 17. Nah, jadi kita dapat F4-nya adalah 17. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah nilai maksimum. Yang paling besar siapa? Dilihat dari sini. Antara 17 negatif 3, kemudian di sini juga negatif 3, kemudian di sini 1. Berarti yang paling besar siapa? F4 sama dengan 17 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Kemudian nilai minimumnya yaitu negatif 3. Ada 2 dia ya. F negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian F 2 sama dengan negatif 3 itu nilai minimum. Nilai minimum. Jadi ini jawabannya. Nah, Pak tunjukkan gambarnya. Jadi di gambar Pak tunjukkan gambarnya. Nah, jadi fungsi fx itu ini ya, fungsi fx itu ini dia. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 1, ini fungsinya. Tadi nilai balik maksimumnya ada di sini ya. Ada di sini. Nah, oke, di sini. Nah, yang menunjukkan dia negatif 3 itu yang mana, Pak? Yang ini. Ini negatif 3. Jadi negatif 3 itu untuk negatif 1, X-nya negatif 3. Kemudian di sini juga negatif 3. Dan nilai maksimum untuk
17 ya, nilai 17 itu didapat dari ini 17 ya. Kita cari 17. Nah, 17 kita dapatkan dia di 4. Nah, benar ya dia ya. Berarti jadi itulah gambaran dari grafik fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 1. Oke, kita kembali ke sini. Semoga dipahami ya. Yang selanjutnya adalah penerapan konsep turunan. Nah, konsep turunan fungsi dapat diterapkan dalam perhitungan kecepatan sesaat. Oke, kecepatan sesaat, kemudian bentuk tak tentu limit fungsi, dan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kecepatan sesaat ini dalam fisika percepatan ya. Jadi jarak, kecepatan dan percepatan itu mencarinya menggunakan turunan. Dimana untuk mencari kecepatan kita turunkan jarak, kemudian untuk mencari percepatan kita turunkan kecepatannya, gitu ya. Nah, kita ini akan membahas yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Karena Pak pernah melihat soal ujian nasional SMK itu ada salah satu yang menggunakan nilai maksimum atau minimum seperti ini ya. Jadi soalnya sebuah bola dilemparkan setinggi H meter dalam waktu T detik, dirumuskan HT sama dengan 40T dikurang negatif 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah, jadi tinggi maksimum ini sama dengan nilai balik maksimum ya, maka kita gunakan titik stasioner, jadi kita turunkan untuk mendapat nilai T nya, kemudian kita kembalikan lagi ke nilai HT nya, dapat tingginya berapa meter. Oke, jadi kita jawab, jadi ada fungsinya itu fungsi ketinggiannya ya, HT itu sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, kita cari nilai T dengan cara menurunkan HT-nya. H aksen T sama dengan 0. H aksen turunannya ini 40 dikurang 10T sama dengan 0. Negatif 10T sama dengan negatif 40. Berarti T sama dengan negatif 40 membagi negatif 10. Kita dapatkan nilai T-nya sama dengan 4. Nah, setelah dapat nilai T-nya sama dengan 4, kita kembalikan lagi ke fungsi HT ini. HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Jadi T-nya kita gantikan dengan 4. Berarti H4 sama dengan 40 dikali 4 dikurang 5 kali 4 kuadrat. 40 kali 4 160 dikurang 4 kali 4 kuadrat 16, 16 kali 5 80. 160 dikurang 80 itu 80. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai adalah 80 meter. Ini ketinggian maksimum, Hmax ya, ketinggian maksimum. Jadi jawabannya adalah T. Nah, gitu ya. Oke, paham ya untuk soal yang seperti ini. Jadi kalau nanti di ujian akhir kelas 12 ada soal seperti ini, kalian sudah bisa menyelesaikannya. Yang selanjutnya, contoh soal lagi. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya ini ya 4X dikurang 800 plus 120 per X. Jadi menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. X-nya berarti waktunya. Ini waktu, variabel waktu. Nah, biayanya itu 4X dikurang 800 plus 120 per X dalam Rp100.000. Jadi kalau dimasukkan X-nya, hasilnya bilangan bulat, ya.
hasilnya entah bilangan desimal atau bilangan bulat ya, itu dihitung dalam ratus ribu rupiah satuan. Agar biaya dikeluarkan minimum, dalam waktu berapa jumlah produk tersebut harus diselesaikan. Nah, jadi kita jawab, kita ada fungsi bx ya, saya anggap di sini, Pak anggap ini bx itu sama dengan 4x dikurang 800 plus 120 per x. Nah, di sini kita kali dia dengan x. Kenapa? Untuk menghilangkan variabel x di bagian penyebut. Nah, bagian penyebut yang ini ya. Berarti dia nanti bx-nya sama dengan 4x kuadrat dikurang 800x plus 120. Nah, udah jadi fungsi kuadrat yang baik dia. Maka bisa kita bagi lagi dengan 4. Kenapa 4? Ini depannya 4, ini juga bisa dibagi 4, ini juga bisa dibagi 4. Berarti bx sama dengan 4 dibagi 4, 1, berarti tinggal x kuadrat dikurang 800 dibagi 4, 200x, plus 120 dibagi 4, 30 ya. Dan ya, 120 dibagi 4 itu 30. Nah, untuk mencari waktunya agar dia biaya dikeluarkan minimum, berarti ini kita buat turunannya. B aksen X sama dengan 0. Ini tinggal kita turunkan. 2X ya, X kuadrat diturunkan jadi 2X dikurang 200 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 200. X sama dengan 200 dibagi 2 itu sama dengan 100. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar biaya yang dikeluarkan minimum adalah 100 jam. Begitu. Ada kalau dalam pengembangan soalnya dia minta berapakah biaya minimum. Ya, biaya minimum yang dikeluarkan kalau ditanya biaya minimum tinggal dimasukkan saja ke fungsi bx-nya, itulah dia dapat nanti nilai dari biaya minimumnya dalam ratus ribu rupiah. Oke, baiklah. Demikianlah materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa ada latihan soal, ada 2. Nah, jadi tugas kalian sama seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya rangkum materi yang Pak jelaskan, ya, rangkum bagian-bagian yang penting, baik itu materi ataupun contoh soal, kemudian kerjakan latihannya. Setelah dikerjakan dengan baik dan benar, foto lalu kemudian submit di classroom kita ya. Di classroom pada postingan penerapan turunan pertemuan kedua ya. Jadi di situ posting, tulis di buku, foto ya, lalu posting ya, submit di tugas di kantong tugas ya. Kalau ada yang tidak jelas pada saat jam pembelajaran berlangsung, silahkan kita diskusikan di grup WA kelas agar kalian semakin mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan. Oke, jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Tetap semangat belajar di rumah. Terakhir, sebelum Pak tutup, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak, Nova Aryansa, agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Bapak akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.